Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan hari ini. Kita akan membahas tentang layout dan margin penulisan skripsi, baik tesis dan disertasi hukum. Jadi seperti yang kita ketahui, format skripsi, tesis, dan disertasi hukum itu setidaknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian akhir. Bagaimana isi dari bagian awal skripsi, tesis, atau disertasi saudara? Bagian awal itu berisi setidaknya adalah halaman sampul atau sampul depan, kemudian halaman judul nomor 2, kemudian halaman pernyataan orisinalitas, nanti kita akan bahas di video berikutnya seperti apa. Kemudian halaman pengesahan dari pembimbing dan penguji kalian, kemudian kata pengantar dan ucapan terima kasih saudara. Kemudian halaman pernyataan persetujuan publikasi ilmiah untuk kepentingan akademis seperti apa formatnya nanti kita akan bahas. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, gimana caranya menulis abstrak, nanti kita juga akan bahas. Kemudian daftar isi skripsi, tesis, dan disertasi saudara. Kemudian daftar tabel, jika ada memang tabel dalam skripsi kalian. Juga daftar lampiran jika diperlukan dalam skripsi, tesis, dan disertasi kalian. Apa saja kemudian yang harus ada dalam bagian isi skripsi? Yang pertama, bab, biasanya pendahuluan, bisa bab 1, bisa bab 2. Kemudian setelah bab, itu subbab derajat ke-1. Biasanya subbab derajat ke-1 ini, numeriknya adalah A besar ya. Kemudian setelah subbab, itu subbab derajat kedua, butir pertama, itu biasanya nomor 1. Kemudian subbab derajat kedua, butir kedua, itu nomor 2. Baru kemudian di bawah subbab derajat butir kedua, yakni subbab derajat ketiga butir pertama, itu biasanya A kecil. Baru kemudian subbab derajat keempat, itu 1 Romawi kurung 1. Kemudian subbab derajat kelima, A kecil dikasih kurung. Kemudian subbab derajat ke-6, itu angka Romawi 1 dikasih 2 kurung. Dan subbab derajat ke-7, huruf A dikasih tanda kurung, dan seterusnya. Kemudian ketentuan penulisan untuk setiap bab, itu judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris di tengah atau center, kemudian dicetak tebal atau bold, tanpa garis bawah, tidak diakhiri dengan tanda titik, jadi tidak usah titik, dan 1 spasi simetris tengah atau center. Kemudian judul bab selalu diawali dengan kata bab, lalu angka Arab yang menunjukkan angka dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital. Hurufnya yakni tipe New Roman, 12 poin, dan cetak tebal atau bold. Kemudian di bagian akhir skripsi, itu terdiri dari daftar pustaka dan daftar lampiran apabila ada. Kemudian terkait dengan format pengetikan, itu kertasnya adalah kertas HVS, warnanya putih polos, beratnya 80 gram, ukuran kertasnya adalah ukuran A4. Bagaimana cara pengetikannya? Cara pengetikannya adalah pencetakan dilakukan pada sisi satu kertas, jadi tidak boleh bolak-balik ya. Kemudian posisi penempatan teksnya itu di tepi kiri adalah 4 cm. Kenapa harus 4 cm? Itu terkait dengan penjilitan saudara. Kemudian batas kanan, batas atas, dan batas bawah itu juga sama, yakni 3 cm. Huruf menggunakan Times New Roman 12 ya ukurannya, kemudian diketik rapi. Kanan atau kirinya itu lurus atau yang dikenal sebagai just V. Kemudian pengetikan dilakukan dengan 1,5 spasi, sedangkan untuk kutipan langsung yang lebih dari 3 baris dipergunakan spasi rapat atau 1 spasi.
Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam. Kemudian awal alinea dimulai menjorok atau masuk ke dalam sebanyak 5 atau 7 ketikan. Jarak antar alinea tetap 1,5 spasi, sedangkan jarak antara judul, bab, dan naskah spasi itu adalah 3 spasi. Demikianlah bagaimana caranya ketika kalian akan menulis margin, skripsi, disertasi, dan tesis hukum. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.